Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama Aceh Bicara. Saya Muhammad Suim Hamid, selama lebih kurang 60 menit ke depan akan memandu acara ini, dan tema kita hari ini adalah terkait dengan persiapan terbaik untuk meraih prestasi tertinggi pada PON ke-21 Aceh Sumut. Nah saudara, kita tahu bahwa tidak lama lagi, mungkin kurang dari 3 bulan, yaitu pada tanggal 8 September nanti 2024, insya Allah PON ke-21 Aceh Sumut akan dimulai. Lantas penting artinya bagi Aceh untuk mempersiapkan diri sehingga bisa meraih prestasi terbaik. Mengingat Aceh sebagai salah satu tuan rumah selain Sumatera Utara, maka kesiapan Aceh untuk menyambut dan bersaing dalam kompetisi PON ke-21 ini menjadi amat penting. Ini karena menyangkut harkat dan martabat Aceh sebagai tuan rumah. Lantas seperti apa persiapan khususnya atlet kita menyambut PON ke-21 ini? Lalu target seperti apa yang dicapai? Akankah memasuki 10 besar atau tetap berada pada peringkat yang sebelumnya? Walaupun ini tentu tidak harapkan, tapi kita akan lihat bagaimana persiapan dan itu akan menentukan apa target yang dicapai dalam PON kali ini. Untuk itu saudara sudah hadir di studio TVRI Aceh dua orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Bakhtiar Hasan MPD. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum 1 Bidang Prestasi KONI Aceh. Assalamualaikum Pak Bakhtiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara yang kedua ada pengamat olahraga dari Universitas Syekh Kuala. Beliau selama ini juga aktif membina prestasi atlet di kalangan mahasiswa di Universitas Syekh Kuala. Ada Bang Dr. Rahmat Fadil. Assalamualaikum Pak Rahmat Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara, kita masih menunggu satu narasumber lagi dari Dispora Aceh. Kita sedang menunggu ada Pak Mak Salmina kalau tidak salah. Baik, pertama saya ke Pak Bakhtiar dulu nih. Pak Bakhtiar, kira-kira sejauh ini persiapan seperti apa yang sedang, telah dan terus akan dilakukan oleh KONI Aceh untuk PON ke-21 ini? Baik, yang pertama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bahwasanya kami dari KONI sudah melakukan persiapan Platda sejak mulai tanggal 15 Januari 2024. Mereka ini kita buat kriteria dan kategori kepada atlet-atlet terbaik. Yang pertama adalah peraih medali emas, perak dan perunggu di kejuaraan PON di Papua. Sesudah itu ke Jurnas. Atlet-atlet yang peraih medali itu kita masukkan ke prioritas 1 adalah desentralisasi. Jadi karena ada 2 model yang Platda kita lakukan. Yang pertama sentralisasi, yang kedua desentralisasi. Kalau untuk cabang sentralisasi ini ada 44 cabang olahraga dengan jumlah atletnya 315, ditambah dengan pelatih 78 dan ditambah dengan pelatih nasional ada 13. Nah juga ada mekanis yang untuk cabang-cabang tertentu begitu. Nah jumlah dari 440 orang ini kita lakukan pemusatan latihan adalah khususnya di Banda Aceh. Ya, di Banda Aceh yang kita lakukan ada pemondokan, ada 5-6 tempat. Semua mereka ini kita lakukan ada latihannya di Stadion Harapan Bangsa. Nah dalam perjalanan Platda ini yang kita lakukan itu awalnya kita lakukan tes fisik anak-anak. Sesudah itu kita lakukan tes kesehatan. Dari tes kesehatan ini nampaklah atlet-atlet itu untuk kita lakukan bahwasanya evaluasi. Jadi semua atlet itu kita sentralisasi. Yang kedua ada yang atlet desentral. Ini kita yang desentral ini masuknya pada tanggal 15 April 2024. Nah jumlah atletnya dan pelatih itu juga mencapai 400. Nah, ini desentral ini adalah yang kita bayar uang saku saja. Dia tidak ada penginapan dan tidak ada konsumsi. Nah, seluruh atlet ini sudah berjalan lebih kurang sekitar 6 bulan.
Ada cabang-cabang yang sudah juga melakukan tryout atau mengikuti kejurnas. Nah, sebagai evaluasi kita, sejauh mana perkembangan selama 6 bulan ini latihan. Ada cabang yang kita ikut kejurnas seperti layar, itu ke Jepang. Udah itu tinju, ini kebetulan ada ketua tinju di sini. Tinju itu ke Malaysia. Mereka merebut medali emas. Nah, udah itu juga ada cabang balap sepeda. Ini dia merebut medali emas 8, perak 3. Oke. Di kejurnas. Udah itu ada cabang yang mengikuti kejuaraan di Ancol, Jakarta. Oke. Selancar Ombak. Baik, benar. Artinya persiapan sudah cukup matang, tapi kita jeda dulu sejenak. Sudah hadir Bang Mak Salmina ya, kasih prestasi di Spora Aceh. Baik, pemirsa, kita akan bergabung kembali setelah yang berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر، الله أكبر.
لا إله إلا الله. Baik, saudara, kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan persiapan menyambut PON ke-21 di Aceh. Baik, kita sudah hadir Bang Max Salmina di sini. Dispora sendiri, pertama ini pertanyaan saya adalah perannya gimana ini dalam konteks PON ke-21? Karena nanti kan ada KONI juga, mungkin lebih ke atlet. Dispora sendiri seperti apa perannya dan bagaimana sudah yang dilakukan selama ini, Pak Max? Baik, terima kasih Bang. Alhamdulillah, seperti kita ketahui bersama bahwa Dispora ini merupakan leading sektornya penyelenggaraan PON dalam hal pemerintah Aceh, Bang. Nah, untuk persiapan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Aceh, khususnya dalam hal ini ada PB PON. Nah, Dispora sendiri itu dalam hal persiapan PON ini yaitu di bagian pertandingan, yaitu persiapan pertandingan. Artinya kita sudah melakukan segala sesuatu persiapan terkait dengan pertandingan. Ya, diumpamakan misalnya kesiapan peralatan, kita sudah pernah rapat dengan TD, Technical Delegate daripada cabur-cabur itu sendiri. Kemudian kita sudah melakukan standarisasi venue. Kita sudah memanggil TD ke sini untuk melihat lokasi venue dan melihat bagaimana standarisasi venue tersebut. Sehingga nanti pada saat sudah selesai dibangunnya venue, tidak lagi bermasalah dengan standarisasi oleh dari technical delegate daripada cabur-cabur tersebut. Begitu juga dengan peralatan, begitu juga dengan jadwal pertandingan dan lain-lain sebagainya, itu sudah sangat banyak sekali disiapkan oleh Dispora Aceh dalam hal ini di bidang pertandingan. Nah, sementara kalau secara keseluruhan itu penyelenggaraan PON itu adalah PB PON yang menyelenggarakan PON tersebut. Nah, sementara Dispora itu ada di bidang pertandingan. Tapi Dispora juga masuk salah satu PB PON-nya. Betul, Okay. PB PON-nya di bidang pertandingan. Karena PB PON itu ada bidang pertandingan, bidang peralatan, ada juga bidang venue, bidang kesehatan. Jadi itu terkait dengan leading sektor dinas masing-masing. Umpamanya misalnya bidang kesehatan itu ditangani oleh Dinkes gitu. Kemudian venue ditangani oleh Perkim dan PUPR. Kemudian dinas Dispora bidang pertandingan yang akan melakukan pertandingan itu sendiri gitu. Okay. Kemudian Infocom dan lain-lain sebagainya. Oke, kalau begitu dalam konteks yang menjadi task and responsibility-nya Dispora sejauh ini gimana Bang? Saya tadi menyangkut standarisasi venue ya. Iya. Apakah proses standarisasi itu telah dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh venue-venue yang ada? Walaupun memang beberapa yang kita lihat misalnya di Kota Banda Aceh sedang dalam proses pembangunan atau persiapan menuju finalisasi. Nah, gimana sudah persiapan itu Bang? Ya, kita sudah melakukan pemanggilan TD ke sini dari pusat. Itu ada sebanyak 33 orang TD untuk 33 cabur tersebut. Kita memanggil mereka, kita berkonsultasi dengan mereka bagaimana standar sebuah venue PON itu. Nah, umpamakan kalau kita bilang venue bela diri, standarisasinya bagaimana? Itu mereka sudah kita panggil ke sini semua, kita dudukkan dengan bidang venue yang ada di PB PON ya, sehingga semua desain itu sudah berkomunikasi dengan TD masing-masing. Jadi tidak ada lagi kesalahan pada saat standarisasi lapangan, nanti begitu lapangan itu jadi. Gitu Bang. Artinya apa yang dibangun hari ini juga merupakan rekomendasi dari TD tadi. Iya, betul. Technical delegate. Technical delegate itu masing-masing cabur. Oke, menarik. Ini juga memastikan misalnya dalam konteks fasilitas
bagi disabilitas misalnya ya, apakah tersedia atau tidak. Ini tentu dalam pertemuan TD itu menjadi penting untuk membahas secara teknis gimana standar dari sebuah venue, pemirsa sekalian. Baik, Pak Rahmat Fadil, Anda tentu mengamati terkait dengan perkembangan dan persiapan PON kita, baik dari sisi sarana atau infrastruktur maupun dari sisi atlet. Nah, kira-kira sejauh ini bagaimana Anda melihat persiapan itu? Ya, makasih atas kesempatannya Pak Syuaib. Saya bagi dalam dua konteks. Konteks pertama, kita melihat PON secara keseluruhan dulu. Bahwa kita bersyukur nih, bahwa periode ini kita mendapat kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Walaupun tuan rumah kita tentu harus sharing, ya, berbagi dengan Sumatera Utara, karena tidak semua perlengkapan kita, fasilitas kita tersedia di Aceh tentunya. Nah, oleh karenanya ini rasa syukur ini harus kita barengi dengan semangat kita untuk kemudian memacu kerja-kerja, baik itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Mek, misalnya persiapan terkait dengan fasilitas dan segala macam. Dan yang kedua adalah terkait dengan atletnya sendiri. Nah, yang pertama itu bisa kita lihat bahwa PON secara olahraganya, bahwa ini adalah kesempatan kita untuk kemudian menggerakkan aktivitas olahraga itu sendiri secara lebih aktif, secara lebih partisipatif. Yang selama ini kan sering kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga, sebagai masyarakat hanya melihat saja, oh itu ada perhelatan olahraga, ya udah sampai situ. Padahal ada sektor yang lain juga menjadi perhatian. Sektor ekonomi, kemudian ini akan menjadi bagian yang penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Kemudian satu lagi budaya. Orang datang ke Aceh itu tentu ada nilai plus gitu, dibandingkan dengan mereka pergi di PON sebelumnya seperti Papua misalnya, atau di PON sebelumnya lagi di Jawa Barat, dan daerah-daerah yang lain. Inilah yang kemudian kita tonjolkan. Itu satu hal yang kemudian menjadi perhatian kita, olahraga, ekonomi, dan terkait dengan satu lagi adalah budaya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan terkait dengan olahraga secara spesifiknya, tentu di mana-mana kalau kita bicara tentang prestasi, tadi sudah disampaikan oleh juga Pak Bahtiar, maka ini bisa kita lihat dalam 3 hal. Pertama adalah pembinaan talentanya. Pembinaan talenta di sini adalah atlet atau olahragawan yang kita persiapkan dari waktu ke waktu, tentu tidak hanya mengandalkan kemampuan atau cara-cara yang lama, tapi kita perlu juga belajar cara-cara yang lebih modern, lebih atraktif, inovatif, dan seterusnya. Yang kedua yang perlu kita lihat juga adalah terkait dengan fasilitas. Tadi sudah disebut juga oleh Pak Mek, ya, terkait dengan sarana dan prasarana. Yang terakhir yang paling penting itu juga adalah keterlibatan semua pihak. Saya yakin dan percaya pemerintah punya keterbatasan. Maka keterlibatan stakeholder untuk kemudian berpartisipasi secara aktif untuk mendukung kegiatan-kegiatan olahraga itu menjadi sesuatu yang asasi bagi saya. Walaupun nanti akan bicara ini kan semua pendanaan perlunya. Memang semuanya terkesan kita memerlukan dana, tetapi kalau tidak ada dukungan semua pihak, kayaknya capaian olahraga apapun yang akan kita dorong ini akan mengalami kendala di sana sini. Maka saya sangat yakin dan percaya keterlibatan kita semua dalam perhelatan PON ini bukan hanya dibebankan kepada pemerintah, bukan hanya kepada KONI, tapi kita seluruh masyarakat juga menyambut dengan gagak gempita. Dilaksanakan di kampung kita, di daerah kita, dan ini kesempatan kita tunjukkan. Selain memang kita prestasi, saya yakin dan percaya mungkin prestasi kita, kalau belajar sebelumnya Pak Fatir kan kita bisa mengamati. Di Jawa Barat, 2 periode sebelum ini kita ranking 17 Pak ya. 17. Nah, sekarang kemudian di Papua yang kemarin naik ke ranking 12, saya kira sesuatu hal yang sangat realistis. Kemudian kita mungkin lebih kecil lagi gitu. Kalau 12, 17 itu kan masih besar. Kita berkecil lagi misalnya menjadi 10 besar yang selama ini sudah digaungkan oleh KONI sendiri maupun dari pemerintah Aceh. Saya lihat seperti itu sejauh ini. Oke, lalu Pak Fadil sendiri melihat cukup optimis tidak dengan capaian kita? Misalnya saya sempat meriset bahwa Pak PJ sendiri menargetkan Aceh masuk di 10 besar prestasi di 21 ini. Kemudian dari persiapan yang ada saat ini kemudian didukung oleh hal-hal lain infrastruktur yang tersedia, cukup optimiskah kita berada di 10 besar menurut Pak Rahmat? Ya, kalau bicara optimis dan tidak optimis tentu harus optimis. Tim yang menyiapkan atlet itu yang harus kemudian lebih mendetilkan. Mungkin salah satunya adalah Pak Bahtiar dengan tim KONI-nya. Tapi saya melihat begini, bahwa dalam pertandingan olahraga segalanya bisa mungkin. Terkadang kita menilai bahwa atlet kita sudah sangat bagus, tapi pada kenyataannya kita bisa kalah pada bagian-bagian tertentu yang kemudian orang menyalip kita di tengah atau di hujung.
Di sisi yang lain terkadang kita melihat kayaknya peluang atlet kita ini agak rendah dibandingkan dengan atlet yang lain, ya. Tapi pada saat detik-detik terakhir kita bisa saja kemudian memacu kualitas atlet-atlet kita dalam menit-menit atau detik-detik terakhir. Kita punya kesempatan karena di kampung kita sendiri, daerah kita sendiri, ini harus dilihat secara lebih dalam oleh para atlet kita dan dari pelatih kita tentunya. Peluang selalu ada saya kira. Jangan kita menjatuhkan hal yang pesimis gitu. Selalu kita melihat ini ada peluang untuk kita kemudian, itu kan selalu dimunculkan dalam sportivitas dalam olahraga kan begitu kira-kira. Iya, apalagi tadi menarik bahwa ini karena di kampung kita tentu kita harus menjaga harkat martabat. Masa sih kita tuan rumah tapi justru kita tidak bisa mempersiapkan, tidak semangat sebagaimana tim lain yang datang ke tempat kita. Jadi kita insya Allah kalau melihat dari skema hari ini cukup optimis ya bahwa bisa masuk ke situ. Walaupun memang tantangan tetap ada di depan, tapi itu harus hadapi dengan baik. Nah, kembali ke Pak Bakhtiar. Ini sebenarnya cabang-cabang yang ditargetkan itu untuk menyumbang emas misalnya. Itu kira-kira di cabur mana nih Pak Bakhtiar? Sehingga ini tentu pemerintah punya alokasi yang sedikit lebih dalam konteks pelatihan atau apapun itu untuk memprioritaskan cabang ini. Memang kita mengharapkan semua cabang itu punya kesempatan untuk meraih medali, semua cabang. Nah, tapi kita sudah mengevaluasi dan melihat perjalanan seluruh cabang ini, maka ada cabang-cabang tertentu kita bisa pasang target. Karena mengapa? Karena mulai dari PON Papua, PON Jawa Barat, PON Papua, udah itu kita lihat di 2022 mengikuti kejurnas, 2023 juga mengikuti kejurnas. Jadi sudah ada gambaran sama kita. Cabang itu hampir lebih kurang sekitar 30 cabang yang kita targetkan itu bisa masuk medali untuk dapat medali dan bisa masuk di 10 besar apa yang didengungkan oleh pemerintah dan Ketua Umum KONI Aceh. Nah, cabang itu adalah cabang anggar, ada tinju, angkat besi, atletik, anggar, layar, tarung derajat, muantai, ya kan? Kempo, taekwondo, sepatu roda, dance sport, e-sport, dan dayung. Nah, itu mungkin kita sudah bisa membayangkan itu bisa masuk di 10 besar, insya Allah. Tapi ini target dapat medali itu bisa medali emas, perak maupun perunggu ya. Pak Bakhtiar, adakah cabur-cabur tadi walaupun disebut ada 33 yang memang ini terindikasi kita punya modal lebih besar sehingga target emas bisa diperoleh di sana? Itu bidang cabur apa saja? Yang kita sudah dapat melihat hari ini, kalau seandainya PON besok, itu tarung derajat, itu kita pasang dia target 5 medali emas. Tetapi dari pihak Pemprov 7. Tapi itu kan haknya Pemprov. Benar. Tapi kita punya barometer yang lain. Kita bisa melihat itu di cabang itu dapat 5 medali emas. Di angkat besi. Ini di cabang angkat besi ini kita juga punya atlet stok yang luar biasa di Platnas dan udah Olimpiade lagi. Nah, itu kita target 4 medali emas di situ. Nah, tapi dari Pemprov dia mentargetkan 5. Nah, udah itu di cabang atletik. Di cabang atletik itu kita targetkan 3 medali emas di situ. Sesudah itu di Kempo itu kita targetkan 2 medali emas. Di sepatu roda itu dia bisa dapat 4 medali emas. Yang lebih besar mendapat medali emas itu di Pasi. Karena di Pasi itu ada 6 nomor. Ada para layang, ada terjun payung, ada para motor, ada terbang layang. Di situ kita bisa target dari 6 cabang itu 12 medali emas. Kalau begitu, kalau target terpenuhi kita bisa juara 1 medali emas. Nah, jadi ada beberapa cabang yang belum saya sebutkan itu minimal dia punya peluang yang cukup besar dapat emas. Itu yang pertama. Yang kedua, ada cabang-cabang terukur itu kita pastikan kecuali Allah yang menentukan lain. Karena dia punya waktu, punya limit.
Nah, jadi kalau punya limit di atletik umpamanya. Untuk nasional sekarang lari 400 meter itu 48. Nah, anak kita Second. sudah lari di bawah 48. Mereka udah pasang target dia. Oke. Nah, jadi ini dia. Mungkin apa yang disampaikan oleh tadi Bapak dari pengamat, Pak Rahmat. ini memang bisa itu terjadi terbalik. Itu biasanya di dalam penilaian abstrak. Dalam penilaian abstrak, dalam permainan, dalam bela diri. Tetapi kalau cabang terukur itu akurasi itu. Jadi tepat dia. Karena kalau angkat besi, itu Nurul sudah biasa ngangkatnya itu total itu 300 sekian. Sedangkan untuk Indonesia yang namanya kelas 81 putri, itu nggak ada yang angkat seberat itu. Jadi udah pasti mati ya. Iya, Nah, betul, ini. betul. Oke. Jadi tapi kalau memang dia ya Kalau kita angkat harapkan sehat, semua bisa Sehat-sehat. dalam keadaan sehat ya kan. Itu dia Pak. Jadi Nah, oke, kalau begitu adakah katakanlah semacam yang seperti saya sebut tadi, prioritas platda yang diberikan, konteks perlakuan yang diberikan dengan cabur-cabur yang tadi punya target. Jadi mau tidak mau kita pertahankan ini sehingga mekanisme pelatihan pun sedikit mungkin berbeda dari cabur-cabur lain. ya, baik Pak. Memang pada prioritas yang kita buat itu prioritas pertama. Itu atlet-atlet yang peraih medali. Itu uang sakunya beda. Oke. Beda. Kalau umpamanya dia mendapatkan medali emas di Kejurnas atau di PON, itu uang sakunya per bulan hampir 5 juta dia terima. Sedangkan atlet potensial atau atlet yang dapat perunggu perak itu kurang itu. Menyesuaikan. Kurang dari apa? Kira-kira sekitar 3 jutaan. Oke. Mungkin kalau atlet yang seperti di sentral tadi adalah pendukung lapisan 2 itu mungkin sekitar 2 juta. Nah, di sini ada bedanya. Ya, karena itu juga bagian dari penghargaan terhadap mereka Iya, yang penghargaan. telah meraih lebih dibandingkan Iya. teman-temannya. Oke, menarik. Ini pemirsa, kita sejauh ini mendiskusikan bagaimana sebenarnya Aceh terus mempersiapkan diri terutama dari sisi atletnya menghadapi PON ke-21. Nah, Bang Max, dalam konteks tadi standarisasi venue kita, ini kan kita punya local wisdom. Ada kekhawatiran publik kita juga akankah misalnya nanti ketika banyak atlet datang mungkin berpakaian yang menyesuaikan dengan pakaian olahraganya. Sisi lokal wisdomnya itu gimana nanti? Ya, Kita kan ini syariah Islam misalnya. ya, jadi begini, itu sudah dari awal kita kaji. Dari awal kita merebut tuan rumah ini bersama dengan Sumut, kita udah buat pengkajian tentang itu. Maka beberapa cabang yang kira-kira nilai berpakaiannya itu kurang memenuhi standar syariah, itu kita taruh di Medan. Oke. Contoh misalnya renang. Renang. Itu di Medan. Kemudian dance, termasuk ini cabang Mbak Batia di Medan juga. Oke. Jadi itu sudah kita antisipasi dari awal sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk dengan persiapan untuk yang atlet cewek bertanding. Jadi termasuk dengan yang terakhir itu cabur bola Pak Batiar, cabur bola putri kita pindahkan ke Medan juga. Karena kenapa? Kita mengingat syariat Islam di tempat kita dan juga antusias di masyarakat kita gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu kita sudah melakukan pengkajian dari awal. Gitu. Oke, artinya masyarakat tidak perlu khawatir lah, sekurang-kurangnya dari awal memang Dispora sudah mengantisipasi mana yang mungkin bisa diakomodir di sini, mana yang tidak, Bang Max ya? Ya, artinya kita dari PB PON Sumut dan PB PON Aceh itu sudah melakukan antisipasi dari awal, sehingga beberapa cabang itu yang menurut syariat Islam itu tidak cocok di Aceh, maka kita pindahkan ke Medan. Nah, gitu. Oke, ini untuk posisi venue, walaupun ini untuk konteks bangunannya itu urusan Perkim, tapi titik-titik venue di Aceh itu ada di mana saja, Bang Max? Itu sesuai dengan SK
SK tentang venue itu ada di 10 kabupaten kota. Oke. Nah, kalau di Banda Aceh itu ada kurang lebih ada 15 titik. Kemudian di Pidi ada 3, di Aceh Timur ada 1, Bener Meriah ada 1, di Aceh Tengah ada 3, Melabuh itu ada 2, Sabang ada 3. Artinya ke semua kabupaten kota itu sudah kita lakukan standarisasi melalui TD tadi pada saat kita turun. Jadi mereka sudah bekerja sekarang di lapangan, sudah mengikuti standarisasi untuk pertandingan PON itu sendiri. Oke. Dan termasuk tadi penentuan titik di kabupaten kota juga menyesuaikan dengan TD. cabornya. Ya, Nah, artinya misalnya di Arum Jeram mungkin. betul. Nah, Aceh Tenggara. hmm, Nah, itu kita tetapkan Aceh Tenggara, kita datangkan TD, mereka langsung menilai sendiri. Oke. Ini layak dan cocok atau tidak gitu. Jadi meskipun ada konotasi, oh ini harus di sini gitu, ini harus di sini. Kita nggak mau dengar itu, Pak. iya. Oh ini harus di sini gitu loh. Ini karena ini. Oh sorry, kita nggak dengar itu. Kita, Semua minta mungkin. jadi kita ikuti TD. Oke. Standarisasinya di mana? Nah, di situ standarisasinya, di situ kita mainkan. Oke. Gitu. Baik, menarik. Sebelum ke Pak Rahmat, kita jeda sejenak. Pemirsa tetap bersama kami. Perbincangan terkait dengan persiapan PON ke-21 Aceh Sumut akan dilanjutkan setelah yang berikut ini. Berbagai peristiwa penting terjadi di Provinsi Aceh sepanjang harinya, menghadirkan berita dan juga fakta. Sebagai jendela informasi, menyoroti berbagai kekayaan dan keindahan Aceh dan mengolahnya menjadi konten yang membangun. Kami hadir menyajikan informasi yang akurat, teraktual, dan sumber terpercaya, serta lapor langsung di setiap peristiwa. Saksikan Aceh Hari Ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Bersama saya Muhammad Suim Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiarkan dari pencapaian sehat dan kualitas. karena anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat urutan jadwal realisasi. Saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih mendiskusikan terkait dengan kesiapan Aceh menuju PON ke-21. Kembali ke Pak Rahmat. Nah, Pak Rahmat, selama ini yang Anda lihat pembinaan yang dilakukan baik oleh pemerintah ataupun di KONI sendiri, itu skemanya bagaimana? Apakah cukup sebenarnya untuk menjaring talenta-talenta kita? Atau justru lebih banyak naturalisasi mungkin? Jadi ada pemain impor yang di sini. Padahal misalnya di USK ada yang berpotensi. Adakah selama ini juga USK berperan untuk mengirimkan atlet-atlet yang potensial untuk ikut serta dalam pembinaan ini? Kalau ditanya terkait dengan pembinaan atlet, saya kira kan dari sejak pelajar kan kita punya banyak ya kompetisi disediakan oleh baik itu oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah sendiri. Ya, kemudian di level mahasiswa di kami itu juga ada salah satu wakil rektor kami itu jadi ketua Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Dan di level mahasiswa juga talenta ini terasah dia. Apalagi kementerian dalam hal ini pusat prestasi nasional itu juga sekarang lagi membuat giat-giatnya pendataan bagi pelajar kemudian mahasiswa yang kemudian itu akan berlanjut ya ke level profesional nantinya. Nah di level mahasiswa sendiri beberapa perguruan tinggi saya lihat memang disediakan skema-skema untuk masuk perguruan tinggi melalui rekrutmen jalur prestasi. Yang saya tahu misalnya Universitas Syakuala contohnya, mereka menyediakan skema bagi mahasiswa atau calon mahasiswa
yang punya prestasi di tingkat provinsi kah, di tingkat kabupaten kah, yang kemudian ditawarkan untuk masuk bergabung ke perguruan tinggi. Ada beberapa perguruan tinggi lagi di Aceh yang juga menyediakan skema untuk talenta khususnya olahraga. Sehingga ini akan menjadi pintu masuk awal bagi perguruan tinggi terutama, memberikan kesempatan bagi anak-anak kita untuk kemudian mereka tidak hanya berprestasi di bidang olahraga, tapi juga terjamin masa depannya dengan pendidikan yang bisa masuk ke kampus-kampus favorit. Nah, skema-skema ini kita berharap akan terus terjaga, dipertahankan. Tentu saja kita mengingatkan kepada para calon mahasiswa agar mereka memilih memang yang sesuai dengan bidangnya. Jangan nanti misalnya mereka olahraga cabang A misalnya, kemudian ngambil bidang pendidikan di perguruan tinggi yang menyulitkan mereka untuk latihan. Ngambil teknik misalnya kan, nggak ada waktu, sementara harus masuk lab dan seterusnya. Mungkin akan lebih bagus mereka masuk pendidikan olahraga, nah, itu akan lebih tepat, akan lebih spesifik. Sehingga selama di perguruan tinggi pun mereka akan terus terasa. Apalagi selama ini kami, Baphomi Aceh, ya, itu selalu berkoordinasi dengan KONI untuk mempersiapkan para talenta ini. Jadi baik di kalangan pelajar, kemudian mahasiswa, sampai kemudian mereka masuk pada level profesional. Oke, lalu kalau begitu menurut Pak Rahmat selama ini apakah skema dalam konteks mempersiapkan atlet kita itu dilakukan secara baik atau tidak oleh pemerintah? Maksudnya gini, semestinya ketika kita melahirkan seorang atlet atau seorang pemain sepak bola, tentu diawali oleh kompetisi paling bawah. Lalu ada tim yang bisa pada di atas berikutnya, lalu dengan itulah direkrut. Nah, apakah pola ini sebenarnya dalam konteks kita dijalankan atau tidak? Atau kita justru seperti kut pada dalam rudo. Jadi ketika mau acara baru kita gabung mempersiapkan atlet. Padahal ada banyak waktu yang tersisa tidak dipersiapkan itu. Nah, gimana Pak? Kalau pandangan saya begini. Jadi kita merubah paradigma, seluruhnya kita jatuhkan persoalan kepada pemerintah. Saya sepertinya kurang sependapat kalau semuanya lari kepada pemerintah. Kita lihat di negara-negara maju, olahraga itu dikelola oleh lembaga-lembaga swasta, bahkan itu dikelola oleh perusahaan. Kalau kita ingin maju, jangan hanya menjatuhkan masalah itu kepada pemerintah. Pemerintah di mana-mana itu tersedia dana yang terbatas karena dia yang mengurus banyak hal. Betul. Jadi fokuslah kalau sebenarnya ingin mengurus olahraga, sebenarnya kita perlu melihat, saya tidak tahu, mungkin perlu dibuat sebuah aturan, nanti perlu dikaji mungkin di Dispora, kan kita banyak perusahaan yang kita bilanglah beberapa lah, enggak kita sebut banyak. Beberapa perusahaan itu mengambil 2 cabang olahraga saja untuk mereka bina misalnya, itu cukup luar biasa. Kita sebut saja perusahaan, saya nggak sebut labelnya apa, kita sebut perusahaan A misalnya, dia pegang basket dengan voli misalnya. Kemana-mana mereka pergi difasilitasi oleh perusahaan ini. Saya kira itu akan lebih terjaga. Kemudian cabang olahraga lain misalnya, futsal dipegang oleh perusahaan B, kemudian bulu tangkis dipegang oleh perusahaan C misalnya. Jadi perusahaan itu fokus untuk membina olahraga di daerah tersebut, sehingga itu akan lebih terjaga dari segi fasilitas, prasarana dan segala macam. Mereka tersedia. Kalau melulu menjatuhkan harapan kepada pemerintah kan punya dana yang tidak terbatas, yang tidak banyak, ya, karena dia harus juga mengurus, apalagi Aceh kita harus ngurus kemiskinan, ngurus stunting, ngurus yang lain-lain yang belum lagi olahraga ini kadang-kadang kan menjadi pilihan yang berikutnya setelah masa-masa yang dasar kemudian diselesaikan. Jadi kita rubahlah paradigma yang lama-lama itu selalu berpikir ini harus dari pemerintah yang di depan, padahal banyak hal-hal yang lain yang bisa kita gerakkan. Perusahaan sawit saja saya bilang di Aceh kan cukup banyak. Ada nggak mereka membina olahraga? Harusnya mereka ngambil gitu, ya Pak. Ngambil misalnya cabang olahraga apa? Oke, 2 cabang ini kami yang tangani, kami yang dampingi untuk Aceh kemanapun mereka bertanding, pakai logo kami, terserahlah itu kan bisa diatur. Dana pembinaan diserahkan, lebih dahsyat, kita akan lebih maju ke depan. Artinya tren seperti itu belum ada karena tadi disebut paradigma. Ini yang kita dorong, kesempatan. PON ini menjadi kesempatan kita mengkampanyekan hal-hal yang positif. Kalau hal negatif udah terlalu banyak gitu. Kalau kita bilang yang negatif, habis energi kita. Kenapa nggak kita ngangkat hal yang positif? PON ini kesempatan kita sebenarnya menggerakkan semua elemen, bukan hanya yang terdepan KONI dan pemerintah. Seolah ini adalah milik KONI dan pemerintah Aceh, bukan. Ini perhelatan milik masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Sehingga kita semua partisipasi. Nah, yang tadi saya bilang tuh, perusahaan-perusahaan seharusnya mereka akan menjadi sponsor terdepan, menunjukkan diri kami pro olahraga, kira-kira begitulah. Ya, menarik. Artinya ini berbagi beban ya, bahwa beban tidak hanya ditanggung oleh pemerintah. Ya, to be honest, memang selama ini publik cenderung menjat bahwa pemerintah lah
segala sesuatu. Karena memang tidak bisa dihindari juga yang punya kuasa, yang punya duit mungkin ada di situ sehingga paradigma itu terbangun ke sana. Tapi paradigma yang ditawarkan oleh Pak Rahman menarik, semoga suatu saat bisa kita laksanakan. Nah, Pak Baktiar, ini terkait dengan tadi menarik disinggung Pak Max juga, Pak Rahman juga. Ini menyangkut masa depan atlet-atlet kita. Hari ini kan Platda telah dimulai berbulan-bulan yang lalu, mereka mengorbankan waktu dan sebagainya untuk bertarung, untuk berkompetisi, latihan dan sebagainya. Kira-kira ada atau tidak prestasi yang mereka raih? Ini ke depan, masa depannya gimana tuh kira-kira? Baik, Pak. Memang yang kita harapkan, yang sudah kita lakukan ini pada tahun-tahun yang lalu, ini atlet-atlet yang peraih medali, baik di PON ini, terutama PON yang peraih medali ini, kita membuat semacam surat untuk kita berikan ke pemerintah. Kadang-kadang mereka ini bisa ditempatkan pada perusahaan-perusahaan swasta, umpamanya bank, udah itu ada yang masuk dari pihak kepolisian, dari yang ada juga yang kepingin masuk di angkatan darat, angkatan udara begitu. Jadi memang sudah cukup banyak atlet-atlet kita yang peraih medali ini, dia sudah diterima menjadi karyawan kontrak gitu, Pak. Jadi ada masa depan ini memang kita perlu pertimbangkan dan kita pikirkan bersama. Apalagi ke depan ini yang juga target medali emas yang luar biasa yang kita harapkan juga atlet-atletnya habis PON ini mungkin dia usianya sudah bertambah, sudah lanjut gitu kan. Jadi dia harus cari kerja. Nah, ini kita KONI memang kita inventaris itu semua, Pak. Kita inventaris, kita nanti akan sampaikan ke pemerintah melalui Pak Gubernur ya. Mungkin bisa melalui Pak Kapolda ataupun Pak Pangdam. Nah, biasanya mereka aja juga begitu ada dibuka itu kita selalu memberikan rekomendasi. Melalui jalur prestasi tadi. Ya, karena dia itu berprestasi. Nah, itu melalui itu pertama itu suratnya datang dari Pemprovnya, dari cabang ke KONI. Nah, KONI dengan ada sertifikat bermacam persoalan, kita akan urus itu atlet. Nah, memang kita tugasnya memang mengurus atlet itu. Jangan waktu kita pakai waktu dia bertanding, tetapi begitu dia sudah berhasil kita lepas begitu saja kan juga nggak baik. Saya pikir itu Pak kami juga. Ya memang sempat, saya dulu sempat menginterview juga seorang atlet, ya memang satu sisi dia mengeluhkan apa yang dirasakan selama ini, bahwa ketika artinya pasca itu ada terkesan ditinggalkan, tidak ada jaminan masa depan. Pada sisi lain, waktu, tenaga, dan everything mereka fokus untuk meraih prestasi ini. Tapi di selain KONI berusaha, tapi memang tidak semua tentu bisa diterima, Pak Baktiar ya. Betul. Nah, sejauh ini tapi usaha itu sudah dilakukan dan sudah ada. Memang kita lihat pada tahun yang lalu itu Pak Kapolda juga langsung meminta para atletnya itu. Begitu juga dari Pak Pangdam ya. Termasuk Dispora sendiri juga banyak mantan-mantan atlet itu menjadi karyawan kontrak itu. Jadi memang sudah cukup banyak atletnya itu. Jadi kita tidak sia-siakan mereka ini untuk masa depan dia. Dan mereka jangan khawatir. Iya, jangan khawatir. Artinya statement ini perlu didengar agar lebih semangat tadi kan. Jadi target-target yang ingin dicapai oleh KONI dan Pemprov itu dengan jaminan ini sedikit banyak kembali membuat mereka bersemangat untuk mencapai itu. Nah, kembali kepada Bang Max. Nah, sejauh ini tantangan yang dihadapi dalam konteks peran Dispora, standarisasi atau mengatur masalah jadwal pertandingan itu seperti apa, Bang? Bisa kita bilang kalau sejauh ini tidak ada tantangan yang berat sih, paling seperti ya terkait dengan timeline yang sudah kita siapkan mungkin agak sedikit bergeser. Kemudian schedule yang sudah kita siapkan sudah kita bahas mungkin agak sedikit bergeser. Ya itu sebenarnya wajar. Tapi itu juga menjadi sebuah kendala kecil yang kalau tidak diantisipasi juga bisa berakibat fatal gitu. Ya mungkin seperti itu aja, nggak ada kendala yang berarti gitu. Kemudian mengenai jadwal pertandingan yang sudah disusun oleh tim Dispora, itu umumnya pertandingan di siang hari atau ada di malam hari, Pak?
Ya, kalau jadwal pertandingan yang disusun itu tetap dimulai dari pagi sampai dengan sore. Nah, jika tidak jika terjadi pergeseran ataupun perpanjangan waktu dan lain sebagainya, maka baru ditambah malam. Nah, gitu. Jadi tetap kita mengatur jadwal itu dimulai pagi sampai dengan sore, dan bila misalnya ada cabur-cabur yang umpamakan cabur karate gitu. Hari ini mereka dari sekian puluh cabur, dari sekian puluh nomor yang mereka pertandingkan, mereka hari ini fokus ke 8 nomor umpamanya. Nah, ternyata sore harinya baru sampai 6 nomor. Jadi 2 nomor lagi harus dilanjutkan setelah salat isya gitu. Jadi maka sampai dengan jam 10 malam. Oke, lalu adakah semacam koordinasi, saya tidak tahu, tapi sekedar ingin memastikan saja ini dalam rangka menyemarakkan, menyukseskan acara PON kita. Mungkin apakah nanti ada kebijakan sekolah mungkin disesuaikan waktunya karena untuk menggiring menonton ya, diliburkanlah bahasa bahasa umumnya. Ini juga mahasiswa atau pegawai sendiri. Adakah kebijakan seperti itu nantinya, Bang? Sampai saat ini belum. Mungkin ke depan akan kita coba upayakan. Kalau sampai dengan saat ini mungkin hanya ranah di pemerintah saja. Untuk kemarin sempat Pak PJ Gubernur menyampaikan bahwa semua karyawan pemerintah Aceh ini harus fokus untuk menyukseskan PON gitu. Mungkin sementara baru selevel itu saja dulu. Mungkin ke depan akan coba kita kaji kembali, kalau memang itu dibutuhkan, itu mungkin akan kita sarankan ke pimpinan untuk hal-hal tersebut gitu. Oke. Ya, artinya jangan pula ada pertandingan nggak ada penonton. Itu kurang seru juga, ya kan? Insya Allah ada. Jadi kita kerahkan semua untuk menyukseskan itu. Baik, kita di penghujung acara ini ada sekitar 2 menit, mungkin 1,5 menit lagi. Pak Rahmat, ada satu pertanyaan besar sekaligus closing statement Anda. Kalau ini publik awam bertanya kepada kita, untung PON bagi Aceh. Itu gimana kira-kira? Saya kira cukup banyak untungnya. Dan setiap kita harus melihat peluang di dalam kehidupan ini. Apapun itu. Apalagi ini ada momentum Pekan Olahraga Nasional yang seluruh Indonesia, atlet-atlet seluruh Indonesia, ofisial, bahkan keluarganya mungkin akan datang untuk menyaksikan, sekaligus mungkin rekreasi lah ke Aceh. Ya. Dan ini adalah kesempatan kita tunjukkan bahwa dari segi budaya lah, kita bilang dari sosialnya, kita tunjukkan bagaimana keramahan kita, kesigapan kita melayani masyarakat. Kalau saya melihat misalnya contoh yang paling sederhana, masjid misalnya, apakah masjid kita sudah bersih? Ya, ini masjid-masjid, ya kita sarankan, walaupun ini sebenarnya pemerintah ranahnya kan, kita sarankan. Jadi ketika orang pergi kan dilihat kan syariatnya, gitu kan, dilihat ajak masjid bersih atau enggak. Di videoin lagi kan? Lihat, wah masjid di Aceh bersih-bersih loh. Walaupun masjidnya kecil tapi bersih. Ini menjadi perhatian yang serius dari kita. Pemulihan jami adat Getanyo. Jadi kita tunjukkan antusias kita melayani, memberikan informasi, tidak melakukan tindakan-tindakan yang kemudian merugikan citra kita sendiri di mata masyarakat Indonesia. Yang kedua, dari segi ekonomi seharusnya kita melihat peluang. Setiap kita bertanya pada diri kita masing-masing, peluang ekonomi apa yang bisa kita gerakkan? Sudahlah pemerintah pontang-panting dengan urusannya, menguruskan tempat, menguruskan persiapan, penginapan dan seterusnya. Itu kan udah satu paket tersendiri. Sementara ada paket sosial, makan mereka. Tentu akan cari yang unik mereka di masyarakat. Masakan-masakan kita, makanan-makanan kita tunjukkan gitu, yang positif-positif itu dikeluarin gitu. Kita tunjukkan bahwa kita punya makanan yang murah, halal, enak. Nah, itu yang perlu kita ketengahkan di tengah-tengah masyarakat. Jadi jangan melihat sesuatu hal yang yang kurang baik, yang kurang mengenakan, tapi kita lihat hal-hal peluang-peluang yang strategis itu kemudian kita angkat dan kita mengambil. Yang paling penting bahasa tadi menarik bahwa mari kita memperbanyak aspek positif ini ya. Kita kampanyekan Aceh yang positif tadi. Karena ini nasional loh. Mulai dari Papua, Jakarta ke sini. Dan jarang-jarang terjadi. Ya, itu berapa puluh tahun lagi kita akan dapat. Terlepas dari kekurangan ini itu, terlepas lah itu. Hana habis menyoragalanya. Itu yang positif. Menarik. Ini kalau publik bertanya-tanya itu, kan ada juga di warung kopi, pon lenya pun. Ini saya kira jawaban tadi, pun Pak Mek dan juga Pak Baktiar menyinggung itu, terjawab apa kira-kira yang memberikan hal positif. Terakhir Pak Baktiar, ini seruan Anda himbauan Anda kepada publik, kepada atlet kita, gimana nih?
Kita sangat mengharapkan doa dari masyarakat, bahwasanya juga ikut melihat langsung bagaimana kesiapan atlet-atlet kita, baik itu dalam persiapan dalam latihan ataupun menuju PON. Memang yang sangat penting masyarakat ikut mendukung dan mensupport, memberikan motivasi kepada seluruh atlet yang bertanding baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Doa adalah merupakan satu-satunya juga yang bisa berhasil. Oke, insya Allah. Semoga insya Allah target-target tadi bisa tercapai ya. Iya. Baik, kita harus akhiri karena waktu sangat terbatas. Terima kasih Pak Baktiar, Pak Rahman Fadil dan juga Bang Max atas waktunya di Aceh Bicara sore hari ini. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita. Tentu harapan kita bersama bagaimana Aceh bisa meraih prestasi lebih baik lagi dalam PON ke-21 itu. Untuk itu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, pemerintah, elemen swasta dan juga masyarakat menjadi kata kunci di sini agar Aceh menjadi lebih baik dari si prestasi dan juga kita bisa mempromosikan banyak aspek positif dalam PON ke-21 yang akan dibuka nanti pada tanggal 8 September 2024. Sampai ketemu dalam Aceh Bicara berikutnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.